Ramadan itu menjadi bulan tempat pertobatan, mengurangi dosa. Ramadan itu menjadi bulan tempat meraih pahala sebanyak-banyaknya, karena di bulan suci Ramadan itu Allah mentop up dan melipat ganjarkan pahala dari amal ibadah yang kita lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sampai hari ini kita masih bernafas. Berdoalah kepada Allah, dan itu menjadi kebiasaannya para sahabat. Mereka berdoa semoga mereka dipanjangkan umur di bulan Rajab, diberikan keberkahan dan dipanjangkan umur untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengatakan kepada kita, walaupun umur itu bukan kita yang menentukan. Kalau kita meninggal dalam minggu-minggu ini, nampaknya kita sangat menjadi orang yang rugi, gitulah kira-kira. Kenapa? Karena ada gerbang yang sebentar lagi, hari ini kalau saya tidak salah 17 atau 18 Sya'ban, tinggal 12 hari lagi ke depan kita akan bertemu dengan pintu Ramadan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, Allah membuka pintu surga seluas-luasnya dan menutup pintu neraka. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kita untuk kembali bangun pada subuh ini. Kita baru saja melakukan salat subuh berjamaah. Kita perpanjang i'tikaf kita. Mudah-mudahan jemaah yang ada di dalam masjid ini tidak lupa, ataupun kalau lupa mulailah berniat i'tikaf dengan kita tetap berada di dalam masjid dan dibarengi oleh niat i'tikaf, maka duduk kita di dalam masjid ini mendatangkan pahala insyaallah. Mudah-mudahan setiap waktu yang masih Allah berikan dengan berbagai nikmat menjadikan kita sebagai hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seiring dengan umur kita yang semakin menua. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, izinkan kita bertemu dengan Ramadan, dan kemudian tidak mengharamkan pahala Ramadan untuk kita. Salawat dan salam kita sajikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanhuyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim, ketika kita hidup di dunia sudah barang tentu kita menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Di dalam ayat surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, hidup yang baik itu hidup yang bisa memberikan ketenangan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hayatan thayyibah itu dalam beberapa makna. Yang pertama, mudah kita mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua, as-sa'adah, ada ketenangan dalam kehidupan keseharian kita. Yang ketiga, bimakna al-qanaah, ada kecukupan. Artinya perasaan kita selalu bersyukur terhadap berbagai rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hayatan thayyibah itu adalah mimpi bagi kita sebagai seorang muslim. Nanti di yaumil qiyamah Allah katakan, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pembalasan yang terbaik nantinya di yaumil qiyamah. Nah, syaratnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat itu hanya ada pada dua hal. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah amal soleh. Maka di ayat ini Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa.
Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki dan perempuan, tidak ada bias gender di sini. Laki-laki berzikir, ibu-ibu berzikir, bapak-bapak melakukan sholat tahajud, membaca Al-Quran, ibu-ibu baca Al-Quran, itu mendapatkan pahala yang sama dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita terkadang mendapatkan pahala karena porsi pekerjaan kita yang berbeda. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala terus akan mencatat selama produksi kesolihan, produksi kebaikan kita lakukan atas dasar keimanan kita kepada Allah. Jadi menjaga keikhlasan, bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan, yang kita torehkan, yang kita tebarkan, niatkan itu karena Allah, bukan ingin dipuji, bukan ingin mendapatkan kursi. Ada orang tebar kesolihan, tebar kebaikan, ingin dipilih, nanti dia akan kecewa. Tapi kalau kemudian kita mengharapkan hanya dari Allah, Allah punya caranya mendatangkan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Ada seorang sahabat Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nas khairun?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Bahwa seorang yang terbaik itu adalah umurnya panjang, banyak amal solehnya. Sahabat juga bertanya, fa ayyun nas syarr? Siapa di antara manusia itu yang paling buruk? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang, banyak dosanya. Sekarang coba kita mendiagnosa diri kita. Umur kita sekian hari ini. Ada di antara bapak-bapak yang umurnya sudah 60, ada yang 70, ada yang 50. Kira-kira dengan porsi umur yang diberikan hari ini, kalau kita hitung-hitung, banyak amal soleh atau banyak amal salah, Pak? Nah, ini menjadi kegelisahan kita sebagai seorang muslim untuk kemudian mengevaluasi kesempatan yang masih Allah berikan. Apakah jabatan, apakah ilmu, apakah harta, apakah kedudukan yang kita raih hari ini itu mendekatkan kita dengan Allah, atau kemudian membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah. Talhah bin Ubaidillah, dia bermimpi. Jadi dia bermimpi ada dua orang sahabat dia yang meninggal dunia. Dua sahabat ini dari suku Khuza'ah, suku yang juga termasuk suku yang dermawan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dua sahabat ini itu kemudian berjanji untuk berjihad bersama Rasulullah. Ketika panggilan jihad datang, maka dua sahabat ini dua-duanya ikut berjihad. Qadarullah, satu di antara mereka syahid, dan mereka itu ketika berangkat jihad itu sudah niatnya untuk tidak pulang lagi, karena mereka menginginkan menjadi seorang syuhada, karena mereka meyakini bahwa syahidnya mereka di medan jihad akan memudahkan mereka untuk masuk ke dalam syurga. Maka ketika terjadi pertempuran, satu meninggal dunia, yang satu lagi dalam pertempuran tersebut meraih kemenangan. Dia pulang kembali ke rumahnya dengan membawa harta ghanimah, harta rampasan perang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi si A meninggal dunia, si B pulang, dan 1 tahun kemudian si B meninggal dunia juga, tapi dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya dalam keadaan sakit. Talhah bin Ubaidillah bermimpi dia berada di depan pintu surga, lalu kemudian malaikat penjaga surga memanggil, kira-kira menurut Bapak siapa di antara dua ini, si A dan si B, yang duluan masuk surga? Si A meninggal karena jihad fisabilillah 1 tahun sebelumnya, si B meninggal dunia 1 tahun kemudian dia meninggal dalam keadaan sakit di atas ranjangnya.
kira-kira siapa di antara mereka yang duluan dipanggil untuk masuk ke dalam syurga? Dalam perspektif Tolha, maka si A yang duluan, karena dia meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Tapi dalam mimpi itu dia terkejut, ternyata malaikat penjaga syurga memanggil si B duluan masuk ke dalam syurga. Baru kemudian besoknya si A baru dipanggil masuk ke dalam syurga. Lalu kemudian malaikat penjaga syurga mengatakan, kamu pulang dulu karena kamu belum waktunya masuk ke dalam syurga. Maka pada waktu itu terkejutlah Tolha bin Ubaidillah, terbangun dari tidurnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah mimpi ini kemudian diceritakan oleh Tolha kepada para sahabatnya, viral pada waktu itu, walaupun tidak ada TikTok, tidak ada Instagram, tidak ada video, sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai ke telinga Rasulullah kemudian memanggil Tolha bin Ubaidillah lalu mengatakan, apakah menurutmu amal yang dilakukan oleh si B yang kemudian dia menyebabkan duluan masuk syurga dibandingkan si A? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada di antara sahabat yang berani menjawab. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah si B dipanjangkan umurnya oleh Allah 1 tahun, dan selama 1 tahun itu dia memperbanyak amal solehnya. Itu fungsi umur panjang, banyak amal solehnya. Bukankah si B bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia berpuasa, dia membaca Al-Quran, dia qiyamul lail, yang itu kemudian menyebabkan akumulasi amal solehnya lebih banyak dibandingkan seorang yang meninggal sebagai syuhada dalam medan pertempuran. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurilah setiap umur yang masih Allah berikan kepada kita. Dan di dalam hadis ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam cerita ini Rasulullah SAW menekankan, ada satu penggalan jawaban Rasulullah, bukankah si B bertemu dengan Ramadan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu menjadi bulan tempat pertobatan, mengurangi dosa. Ramadan itu menjadi bulan tempat meraih pahala sebanyak-banyaknya, karena di bulan suci Ramadan itu Allah mentop up dan melipat ganjarkan pahala dari amal ibadah yang kita lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sampai hari ini kita masih bernafas. Berdoalah kepada Allah, dan itu menjadi kebiasaannya para sahabat. Mereka berdoa semoga mereka dipanjangkan umur di bulan Rajab, diberikan keberkahan dan dipanjangkan umur untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengatakan kepada kita, walaupun umur itu bukan kita yang menentukan. Kalau kita meninggal dalam minggu-minggu ini, nampaknya kita sangat menjadi orang yang merugi, gitulah kira-kira. Kenapa? Karena ada gerbang yang sebentar lagi, hari ini kalau saya tidak salah 17 atau 18 Sya'ban, tinggal 12 hari lagi ke depan, kita akan bertemu dengan pintu Ramadan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, Allah membuka pintu syurga seluas-luasnya dan menutup pintu neraka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu mari kita timbulkan keinginan yang kuat pada diri kita dengan persiapan-persiapan untuk bertemu dengan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menutup dengan satu hadis lagi. Satu hari Rasulullah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah. Dia menceritakan bahwa satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naik ke atas mimbar. Setiap anak tangga, mimbar Rasulullah itu anak tangganya ada 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, amin, amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menyebabkan para sahabat bingung. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawm syai'an ma kunna nasma'."
Ya Rasulullah, kami mendengar sesuatu yang selama ini enggak pernah kami dengar. Kenapa engkau naik tangga itu baca amin, 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 amin? Apa kata Rasulullah? Ketika aku naik tangga, datang malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, tolong aminkan doaku. Jadi yang berdoanya malaikat Jibril, yang mengaminkannya Rasulullah. Malaikat Jibril seorang malaikat yang menjadi penghulu daripada para malaikat. Dia berdoa, diaminkan oleh Rasulullah, manusia terbaik di atas dunia ini. Apakah doanya akan ditolak oleh Allah? Kita punya imam tadi sholat subuh, didoakan oleh imam, kita aminkan. Kita semua masih banyak zikir yang keluar dari mulut kita, ungkapan dari mulut kita penuh dengan dosa. Tapi malaikat ini kan tidak. Apa yang didoakan oleh malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW, bu'dun man adraka Ramadan falam yughfaru lahu. Ini yang pertama. Celakalah mereka yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pemahaman yang pertama, ada orang yang bertemu dengan Ramadan, ada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ada orang yang melakukan berbagai rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan tapi tidak diterima pahalanya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu salah satu indikasi bahwa ada orang muslim, ada orang yang beriman nanti berpuasa tapi kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak dapatkan ampunan. Maka Rasulullah mengatakan, celakalah mereka yang bertemu dengan Ramadan tapi kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita berdiagnosa apa yang menyebabkan ibadah Ramadan itu tidak diterima. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara spesifik minggu depan sebelum kita memasuki Ramadan, kita akan membahas bagaimana persiapan dari sisi finansial. Kalau dari sisi fikih sudah banyak para ustadz yang menjelaskan di sini, kita akan membahas bagaimana penyiapan finansial kita untuk mendukung ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Salah dalam mengelola finansial ataupun sumber pendapatannya haram lalu masuk dalam bulan suci Ramadan dan itu kita gunakan, itu akan menghijab semua pahala dari ibadah yang kita lakukan. Maka Rasulullah katakan, celaka mereka yang bertemu dengan Ramadan tapi kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Bu'dun man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celakalah mereka yang menyebut namamu ya Muhammad tapi mereka tidak berselawat. Maka kalau disebut nama Rasulullah, maka berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, bu'dun man adraka abawil kubara indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah faqultu amin. Celakalah mereka yang mendapati dua orang atau salah satu dari kedua orang tua mereka yang sudah tua tapi tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga. Faqultu amin, maka aku katakan amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang bakti kepada orang tua. Saya sering mengulang di sini, jangan cari syurga yang jauh, Pak. Ada uang berangkat umroh, itu syurga yang jauh dan syurganya mahal, kos, kita keluarkan uang. Ada pintu syurga di rumah kita, yaitu kedua orang tua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadilah pribadi yang menyayangi dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu akan membuka pintu-pintu syurga, pintu-pintu kebaikan di dunia dan pintu-pintu kebaikan di akhirat. Nah, yang ini saya katakan, ketika bulan suci Ramadan, tiga hal ini bertemu semuanya. Berselawat, insya Allah setiap hari ada. Ramadan kita berselawat, pahala kita semakin banyak. Alhamdulillah Bapak Ibu yang masih punya orang tua, dedikasikan, berikan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Bagi saudara-saudara kita yang bekerja di Aceh, orang tuanya jauh, sapa mereka, pulang, kunjungi mereka. Jangan kunjungi ketika hari raya saja,
tapi memasuki bulan suci Ramadan, datangi mereka, buat mereka bahagia. Doa mereka mustajabah. Dan yang ketiga, kita bertemu dengan momentum, namanya waktu yang terbatas 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Itu berkumpul semua kebaikan. Kalau 3 kebaikan ini nggak ketemu, Ramadan nggak bisa kita manfaatkan, orang tua tidak bisa kita manfaatkan, zikir kita kepada Rasulullah, salawat kita kepada Rasulullah tidak banyak kita lakukan, benar-benar kita menjadi orang yang sia-sia hidup ini. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buat persiapan yang matang, buat perencanaan apa ibadah yang kita lakukan sebelum Ramadan tiba. Apa yang harus kita lakukan untuk kedua orang tua kita, buat mereka bahagia, bukan hanya karena Ramadan, tapi kewajiban kita sebagai seorang anak sepanjang masa untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua, apalagi kemudian ketika memasuki bulan suci Ramadan. Kalau itu kemudian bisa kita lakukan, amal soleh ini bisa kita lakukan, maka insya Allah Allah jamin hayatan thayyibah akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang tenang dengan segala kondisi yang ada, dengan segala problematika yang ada. Kita selalu akan berada dalam keridhaan Allah. Itu yang disebut dengan umur barokah. Umurnya bertambah, kebaikannya bertambah, ketenangan juga bertambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kemudian kita bisa menjalani kehidupan sampai menuju ambang kematian dalam keadaan menjadi pribadi yang soleh sepanjang masa, sepanjang usia. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan bahas spesifik bagaimana persiapan finansial kita menghadapi bulan suci Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.